Ratusan personel TNI ditempatkan di sejumlah sentra bisnis di ibu kota Jakarta seperti Glodok, Jakarta Barat, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka menggerakkan sejumlah kendaraan lapis baja. Ini foto yang kami dapatkan dari masyarakat, gambaran pengamanan TNI di sejumlah pusat perekonomian di Jakarta. Di daerah Glodok, pemirsa Jakarta Barat, pasukan TNI melakukan patroli untuk melakukan pengamanan ketat. Selain bersiaga di pusat perbelanjaan, patroli juga digelar di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. 100 lebih personil pasukan disebar untuk mengamankan TPS di kelurahan-kelurahan. Sementara itu, pemirsa, terdapat juga 2 unit kendaraan tempur jenis Anoa yang disiagakan. Di Jakarta Utara, ada 1.280 personil aparat gabungan TNI Polri akan ditempatkan ke seluruh tempat pemungutan suara. Terdapat 64 TPS yang masuk dalam kriteria rawan 1 di Jakarta Utara. Harta Gading dijaga penuh, siaga. In 300 meters, turn. Dan untuk mengetahui informasi terbaru bagaimana penanganan menjelang pemilu di kawasan Glodok dan Kelapa Gading, Jakarta, kita akan bergabung dengan reporter TV One, ada Gina Vita di Kelapa Gading dan juga Ong Suhirman di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Kita ke Glodok terlebih dahulu untuk bergabung dengan reporter TV One, ada Ong Suhirman. Ong. Ya, selamat sore. Ya, Ong, bagaimana pengamanan di sana? Ya, selamat sore pemirsa TV One yang berada di manapun. Saat ini saya berada di kawasan pusat bisnis Glodok, yang mana di sini sudah standby puluhan personil TNI yang disiagakan untuk melakukan pengamanan dalam rangka Pilpres dan Pileg yang akan berlangsung pada esok hari. Selain puluhan personil yang disiagakan di pusat bisnis Glodok ini, terdapat di belakang saya juga ada 2 unit kendaraan tempur Anoa yang juga disiagakan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti, saat ini saya sedang berada di Glodok bersama dengan Bapak Dan Ramil Tamansari, Mayor Rohani. Mungkin selamat sore Pak Dan Ramil. Selamat sore Mas. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak, berapa jumlah personil yang dilibatkan di kawasan pusat bisnis Glodok ini dan apa saja tugas dan peran mereka masing-masing? Bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk di Taman Sari ini kita siagakan untuk TNI ada 150, kemudian dari rekan-rekan kepolisian tadi ada 200 orang yang sudah sinergi bersama-sama dengan Koramil Taman Sari untuk memantau kegiatan yang ada di TPS. Pak, ini kan kita lihat juga ada kendaraan lapis baja dan juga puluhan personil disiagakan di sini Pak. Itu tujuannya apa Pak? Ya, memastikan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri pada saat ini sudah siaga di Glodok ini, di sentral bisnis tentunya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kegiatan Pilpres dan Pileg ini harus aman terkendali, pesta demokrasi ini harus berjalan dengan baik. Oke. Pak, selain mereka bersiaga di lokasi ini Pak, mungkin nggak ada kegiatan lain, misalnya patroli ke tempat-tempat pemukiman atau di drop juga di beberapa TPS yang ada di kelurahan-kelurahan di wilayah Taman Sari ini Pak? Ya, sesuai dengan perintah dari Bapak Pangdam Jaya dan Kapolda Metro, bahwa kami unsur 3 pilar ini melaksanakan kegiatan patroli selama 24 jam bergantian. Dan tadi kami juga baru saja selesai melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk. Pak, rencananya sampai kapan keberadaan pasukan disiagakan di kawasan Glodok ini Pak? Sesuai dengan rencana kami berada di lokasi ini sampai dengan tanggal 20 Mas. Mudah-mudahan semuanya kondusif, kemudian kegiatan bisa selesai, kami bisa cepat kembali. Ya pemirsa, seperti itulah keterangan yang disampaikan oleh Dan Ramil Tamansari, Mayor Rohani. Kami kembali ke studio. Iya, Ong, mungkin bisa ditanyakan pada narasumber Anda di lapangan, apa sebenarnya spesifikasi ketika memilih salah satunya adalah Glodok menjadi lokasi yang diamankan? Ya, tadi sebelum saya memberikan laporan secara live ini sempat berbincang-bincang dengan Pak Dan Ramil.
beliau menyampaikan bahwa Glodok ini merupakan salah satu pusat bisnis terbesar yang ada di Indonesia dan juga merupakan satu objek vital. Makanya itu menjadi prioritas pengamanan untuk Pileg dan Pilpres yang akan berlangsung esok hari. Demikian. Oke, nah di Glodok ini ada berapa titik yang menjadi konsentrasi aparat untuk dijaga? Ya, kalau untuk di Glodok sendiri dipusatkan di salah satu pusat bisnis Glodok ini. Namun beberapa personil juga disebar ke beberapa TPS-TPS yang berada di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Taman Sari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Danamil. Demikian. Ya Ong, di belakang kita melihat ada kendaraan TNI ya, seperti kendaraan tempur begitu. Itu untuk apa disiagakan di sana dan ada berapa unit yang disediakan di sana, Ong? Ya, kendaraan tempur ini disiagakan guna memastikan kepada warga masyarakat bahwa TNI dan Polri itu sekuat tenaga berjaga-jaga agar tercipta pemilu yang aman, damai, dan kondusif sampai selesai nanti. Demikian. Untuk jumlah unit yang disiagakan ada 2 unit kendaraan tempur jenis Anoa yang di-standby-kan di pintu masuk dari pusat bisnis Glodok ini. Demikian. Ya, pengamanan ini sudah mulai dilakukan begitu dari saat ini dan apakah pengamanan juga akan tetap dilakukan usai pencoblosan suara atau sampai jam berapa besok pengamanan akan tetap dilaksanakan? Ya, pengamanan sudah dilakukan sejak malam tadi. Jadi sejak pukul 10 malam tadi, 2 kendaraan tempur Anoa ini sudah disiagakan di depan pintu masuk pusat bisnis Glodok ini. Lalu keberadaan pasukan TNI di kawasan bisnis Glodok ini itu rencananya akan disiagakan sampai dengan tanggal 19 Juli yang akan datang atau selesainya perhitungan suara di tingkat kecamatan. Namun jika situasinya tidak memungkinkan, pasukan akan bertahan lebih lama lagi di Glodok ini. Demikian. Ong, ini kan bentuk pengamanan adalah bentuk koordinasi antara TNI dan juga Polri. Apakah Anda sudah melihat ada personil Polri yang juga ikut mengamankan kawasan Glodok dan bagaimana koordinasinya, bagaimana pembagian penjagaan di sana? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Danamil, kegiatan pengamanan ini memang melibatkan 2 unsur TNI dan Polri. Namun secara bergantian mereka melakukan patroli. Jadi misalnya anggota Polri sedang berpatroli, teman-teman TNI bersiaga di lokasi yang ada sekarang ini. Saat TNI berpatroli, nanti teman-teman Polri yang akan berjaga di lokasi ini. Demikian. Baik, terima kasih Ong Suherman atas laporan Anda langsung dari Glodok. Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana pengamanan menjelang pencoblosan suara besok di daerah Jakarta Utara. Di Kelapa Gading tepatnya. Kalau tadi Ong mengatakan pertimbangannya Glodok ini dijadikan juga sebagai tempat pengamanan yang mendapatkan pengamanan khusus, di Kelapa Gading pun juga demikian karena kita melihat Bayu di situ memang pusat bisnis ya di Jakarta Utara, banyak beberapa tempat pusat perbelanjaan di sana dan bisa dikatakan juga jantung ekonominya di Jakarta Utara. Artinya sudah masuk dalam objek vital seperti yang disampaikan tadi oleh rekan kami Ong, ada Glodok dan juga ada Kelapa Gading. Ini kita melihat ada kendaraan TNI yang sudah bersiap sejak siang tadi. Ada ratusan personil tadi yang akan diterjunkan untuk menjaga wilayah Kelapa Gading dan juga Glodok. Rencananya mereka akan berjaga hingga tanggal 20 atau setelah proses pencoblosan tanggal 17 April selesai. Dan ini akan dilakukan juga ada kemungkinan bersifat tentatif ya Bayu ya. Kemungkinan bisa lebih dari tanggal 20 ataupun dari tanggal 19 begitu ya untuk mengamankan beberapa objek vital di Jakarta pemirsa. Dan ini adalah foto kalau kita lihat juga cukup banyak jumlah TNI yang diturunkan, personil TNI yang diturunkan. Tidak hanya TNI saja yang diturunkan untuk mengamankan pencoblosan suara esok hari, tetapi juga ada tim gabungan dari Polri yang juga dilibatkan untuk mengamankan jalannya pencoblosan suara untuk Pileg dan Pilpres esok hari pemirsa. Kalau kita lihat ini adalah suasana di daerah Kelapa Gading. Kalau tempatnya kita lihat ini berada di sekitar daerah area Mall Arta Gading. Ya, ada unsur TNI dan juga Polri yang dilibatkan sesuai tadi laporan dari rekan kami Ong Suherman. TNI dan Polri juga akan berkoordinasi, akan bergantian untuk menjaga objek vital termasuk ketika melaksanakan patroli di sekitar wilayah Glodok maupun Kelapa Gading. Arta Gading dijaga penuh, siaga.
Ya, Barat Gabungan TNI dan Polri siap melakukan pengamanan untuk pelaksanaan pencoblosan pemilu serentak 2019. Selain menggelar apel, pasukan TNI dan Polri juga melakukan patroli ke sejumlah objek vital di sejumlah wilayah di Jakarta. Kendaraan polisi dan TNI disiagakan, termasuk kendaraan tempur jenis Anoa. Polisi dan TNI melakukan pengamanan di sejumlah wilayah di Jakarta Utara. Aparat gabungan tersebut telah menempatkan pasukan dan kendaraan di sejumlah lokasi seperti daerah Jakarta Kota, Glodok, dan Kelapa Gading. Di daerah Glodok, Jakarta Barat, pasukan TNI melakukan patroli untuk melakukan pengamanan ketat. Selain bersiaga di pusat perbelanjaan, patroli juga digelar di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. 100 lebih personil pasukan juga disebar untuk mengamankan TPS di kelurahan-kelurahan. Selain itu, terdapat 2 unit kendaraan tempur jenis Anoa yang juga disiagakan. Di Jakarta Utara, 1.280 personel aparat gabungan TNI Polri akan ditempatkan ke seluruh tempat pemungutan suara. Terdapat 64 TPS yang masuk dalam kriteria rawan 1 di Jakarta Utara. Di Jakarta Selatan, ribuan personel kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan tempat pemungutan suara atau TPS. Polres Metro Jakarta Selatan menggelar apel pasukan untuk mengamankan seluruh TPS di seluruh kecamatan. Petugas akan menindak tegas sekelompok orang maupun ormas yang menduduki TPS yang dinilai mengganggu berjalannya pemungutan suara. Untuk bisa mengamankan Pengamanan TPS juga dilakukan Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pasukan gabungan dikerahkan untuk mengamankan sejumlah lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Sedikitnya 9.000 tempat pemungutan suara yang disiapkan untuk warga Kabupaten Bekasi. Tim TV One mengabarkan.